salam kebajikan. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kedatangan tamu spesial ini ada Mbak Ilda dari Kimia ITS dan Mas Anwar dari Aktuaria ITS atau melakukan diskusi perdana. Diskusinya ini di Subscribe Academy. Belajar apa itu quality control, quality assurance, mutu, dan beda jurnal quality in Islamic perspective. Jadi bagaimana kualitas menurut pandangan Islami, karya Muhammad Fatur Rahman MPD. Yuk, sebenarnya kita sapa dulu ini para debater ini. Mas Halo. Anwar sehat di sana, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Nah, Mas Anwar ini adalah dosen ya, dosen Aktuaria ITS. Maaf, saya masih mahasiswa ya. Ditunggu jadi dosennya ini. Dan ada Mbak Siap. Ilda dari Kimia ITS. Tapi tidak ada fotonya. Yuk, kira-kira kita bahas pertama ya, apa itu quality control? Apa Mas Anwar? Silahkan. Mungkin dari Mas Adi Masnya Pernah dulu memberikan. Pernah dengar nggak istilah quality control, quality assurance? Sejujurnya ini merupakan suatu ilmu baru ya bagi saya, karena di tempat saya sendiri belum belajar tentang itu ya. Mungkin seharusnya ada di bidang saya, tetapi saya sendiri belum mendalami tentang itu. Jadi jika ditanya apa itu quality assurance, saya kurang bisa menjelaskan. Ya, harusnya bisa dong. Yuk Mbak Ilda, kayak dosen nggak sih nunjuk-nunjuk gini? Simpelnya ya, quality control. Quality control itu tugasnya itu untuk menjamin mutu dari sebuah produk. Seperti itu. Jadi ketika kalau produk itu lulusan- sampai ke pelanggan, tidak ada kecacatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan apa itu namanya, kontrak dari pelanggan yang ya seperti itu. Simpelnya sih seperti Kalau lulusan itu. dari Kimia ITS biasanya kemana? Ke quality control juga? Atau quality Biasanya sih assurance? quality control. Kalau aktuaria bagaimana Mas Anwar? Ada kayak prospek lulusannya ke ranah seperti itu? Pernah dengar Ini saya lowongan untuk mencoba aktuaria gitu? Mohon maaf, gimana Mas? Iya. Bisa diulangi? Lulusan aktuaria ITS kira-kira bisa terana quality control atau quality assurance tidak? Mungkin bisa ya. Dalam bentuk yang mungkin agak berbeda. Kalau misal di perusahaan asuransi itu biasanya ada bagian yang mengatur tentang apa saja yang dibutuhkan ketika dari perusahaan itu ingin membuat suatu produk baru. Jadi harus ada spesifikasinya dulu, harus ada SOP-nya dulu. Nah, itu kan sama seperti fungsinya quality assurance ya. Nah, itu di bagian perusahaan asuransi biasanya ada. Lalu untuk quality control itu biasanya ada juga di bagian asuransi untuk melihat apakah produk yang ada ini memang sudah bisa diterjunkan ke dalam masyarakat atau tidak. Itu sih. Jadi ada bentuknya, cuman mungkin agak berbeda. Wah, keren sekali Mas Anwar ini ya. Yuk kita coba langsung diskusi aja ya. Kita cari-cari info soal quality control. Ini kalau teman-teman lainnya mau komentar, bisa komentar di link komen. Cuma enaknya waktu live, saya ini tidak live. Siap. Control dulu atau assurance dulu ya biasanya? Assurance dulu. Quality assurance. Nah, kita ambil dari mana enaknya? Ini aja ya, Wikipedia biasanya. Jaminan mutu.
adalah istilah yang digunakan baik di industri manufaktur dan jasa untuk penggambaran upaya sistematif yang diambil untuk memastikan bahwa produk yang dikirimkan ke pelanggan memenuhi kontrak dan lainnya, kinerja di anggaran harapan pemeliharaan pelanggan. Oh, jadi ini seperti ini kan? Jadi suatu lembaga yang menaungi atau suatu bagian yang menaungi proses dari produksi sampai ke pelanggan. Kalau dilihat dari tulisan ini. Ya, jadi lebih ke apa ya? Yang merancang sistemnya dari awal sampai akhir sampai ke pelanggan. Oh, pernah dengar istilah supply chain enggak? Itu ngapain? Sama atau beda yuk? Kalau ada divisi supply chain itu ngapain? Ya. Puralur juga salah ini. Rantai menghubungkan perusahaan dengan supplier baik bahan baku, logistik dan lainnya. Oh, taruh ini lebih ke suplai bahannya. Kalau ini proses produksinya sampai ke pelanggan. Coba ya, ini. Postman that quality assurance. The part of quality management confident that quality fulfilled. Bagian dari manajemen kualitas yang berfokus pada providing confidence, pemenuhan that quality recruitment will be fulfilled, dipenuhi. Jadi kayak ini kan kalau dilihat di sini, yaitu suatu manajemen kualitas atau penjaminan mutu yang berfokus untuk meningkatkan produk agar memenuhi kebutuhan kualitas itu, agar memenuhi standar. Itu feature profit quality assurance management. Nah, standarnya ditentukan oleh customer, government, agensi, peraturan, sertifikasi, dan pihak ketiga. Itu mungkin yang intern. Terus sama apa? Apa-apa saja yang berpengaruh ke penentuan sistemnya itu yang ditentukan sama quality assurance. Jadi ada ini kan yang mempengaruhi dari internal manajemen dan dari eksternal itu customer, government, agensi, dan stakeholder lain. Oh iya. Itu kan quality recruitment-nya diambil dari situ berarti ya. Iya, itu. Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan sih. Pastinya regulasinya perlu dilihat juga kan, agar sistemnya bisa jalan. Silakan dilanjut. Berarti bisa. Ya, contoh gimana Mas? Contoh ya. Misal ya. Oh, tadi mau lanjutkan apa? Misalnya, ya. Contohnya, misal mau bikin produk gitu, ini pertama-tama ditentukan dulu untuk sasarannya yang ingin diberikan produknya ini siapa, misalnya ke pekerja. Nah, kalau misal ke pekerja gitu berarti keadaannya gimana pekerja itu, dan untuk pemerintahannya gimana, untuk regulasi terkait produk yang targetnya ke pekerja itu. Nah, lalu dari internal sendiri untuk manajemennya apakah bisa menyanggupi semua keadaan yang ada di eksternal tadi. Dan dari situ nanti quality assurance-nya bakal memberikan suatu SOP yang sekiranya bisa mewadahi semua itu. Mungkin itu aja contohnya, nggak bisa terlalu spesifik karena saya sendiri belum pernah terjun. Ya, terima kasih Mas Anwar. Nah, kan ada kebutuhan terus orangnya berusaha mengejar kebutuhan itu kan. Ini kalau dilihat dari sini. Betul. Terus bedanya sama research and development pernah
Tidak juga mau berpendapat. Kan ada juga istilah di manajemen daripada risk management. Metode penelitian yang digunakan untuk membuat harga menguji efektivitas hasil produk tersebut. Riset dan development include aktivitas dari perusahaan yang dibawahi untuk inovasi dan introduce pengenalan produk baru dan pelayanan. Oh, berarti kayaknya ini masih dibawa oleh quality assurance tadi. Kan quality assurance sudah memastikan produk ada pemerintahan dari customer dan lain. Sedangkan ini ya, peningkatannya sama pengenalannya aja. Oh, mungkin saya kurang tahu ya Peningkatan untuk misalnya ini bisa pembagiannya diapakan, di terus bidang pengenalan lain. itunya belian ini. Oh, mohon maaf, silakan dilanjutkan. Oke, berarti quality assurance ini tugasnya lebih general daripada ini. Ini cuma fokus ke produk atau servisnya aja, sedangkan mereka memenuhi kebutuhan, memenuhi standar, memenuhi mutu lah, kualitas kok. Ya, kualitas kan mutu. Kalau ini kan cuma membuat produk jadi agar bisa dikenalkan lebih detail. Coba kita cari sumber lain ya. Oh, ini apanya ini? Manfaat. Nanti kita cari ini perbedaannya. Ini Skill Academy. Skill Academy itu resmi punya ini loh, ruang guru. Bisa nggak ini Banses? Nah, kelihatan ya. Quality assurance, quality control, proses pada pencegahan cacat, fokus mengidentifikasi cacat, proses proaktif, proses reaktif, pendekatan berdasarkan proses, pendekatan berdasarkan produk, menangani pengolahan kualitas, melakukan verifikasi kualitas produk. Berarti satunya ini kayak yang ngatur, memantau dari awal. Ini prosedurnya bisa dipakai enggak? Misal contoh mau membuat jus itu berarti harus blender. Tapi misal tiba-tiba membuat jus syaratnya harus diapakan dulu, misal dikeringkan dulu, dijemur di matahari, kan sudah secara proses tak lolos. Secara asuransi tak lolos berarti belum bisa diterapkan. Kalau yang ini, waktu blender tadi ada kendala, misal blendernya turun cepat atau bagaimana, baru kelihatan di sini. Hasilnya ternyata nggak selembut yang diperkirakan, itu baru tugasnya yang quality control. Ini berdasarkan Skill Academy. Misal disederhanakan apa bisa dibikin jika quality assurance itu konsep dan quality control itu lebih ke teknis. Benar seperti itu sih. Jadi istilahnya quality assurance itu yang merancang. Iya, yang merancang dari awal sampai akhir. Lalu untuk yang quality control itu yes, apa itu namanya? Yang melaksanakan. Intinya memastikan apakah produk itu sudah sesuai dengan mutu yang ada, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yuda, Mas Anwar. Ya, bisa juga berarti ya. Coba Iya. kita buka quality control. Tadi kan ada quality assurance kan. Ini cari yang Wikipedia aja. Ini Wikipedia kan biasanya. Dalam rekayasa penilaian mutu, pengendalian kualitas. Jadi ya yang mengendalikan. Satunya menjamin, satunya mengendalikan. Melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dirancang dan diproduksi untuk memenuhi persyaratan dari pelanggan dan produsen sendiri. Bodas.
Quality control is the procedure of the set. Ya. Ini lo bisa didinikan ya biar. Oh, nggak bisa diterjemahkan ya. Bisa di sini. Suatu teknis atau aktivitas rencana jabatan untuk mencapai, mempertahankan, serta meningkatkan mutu produk atau jasa agar sesuai standar yang telah ditetapkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Tidak sekedar penilaian mutu adalah penilaian kualitas produk. Oh iya, satunya teknik ya atau teknis. Bisa sih. QA atau QC. Wikipedia. Terus apakah harus ada duanya ini? Kenapa kok QA QE? Ngapain nggak buat QB gitu? QB apa ya, Mas? Ini kan berdasarkan dari kepanjangannya ya, quality assurance jadi quality control jadi QC, QB apa ya? Enggak, kenapa kok hanya ada dua bagian? Kenapa nggak bagian ketiga gitu? Coba ini ya. QA QC ini kombinasi dari quality assurance. This process to measure the quality product and control. Kita enak ini. Oh, iso diterjemahkan. Kalau misal mau coba cari yang lain, coba diubah dulu sudut Ini. pandangnya, Mas. Misal sebagai Anda sebagai ini nggak bisa diterjemahkan ya? Ya, harusnya bisa sih. Nah, ini loh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kombinasi jaminan kualitas, proses yang digunakan untuk mengukur, memastikan kualitas suatu produk, kontrol kualitas, proses pemakaian produk, layanan memenuhi harapan konsumen. Terus metode pada pencegahan cacat, sehingga datang kontrol, berorientasi pada produk dan identifikasi cacat. Nah itu loh beda. Jadi mereka itu mencegah. Sedangkan satu ini misal teknis itu tidak mungkin sih, bukan teknis ya. Misal ada masalah baru dia muncul. Nah, Dim. Mohon maaf. Gini, Mas. Untuk dia tahu ada cacat atau enggak, dia ngecek satu-satu gitu. Kalau misal pada barang ya. Berarti teknis juga ya hitungannya ya. Iya, betul. Terus tentang yang tadi dibilang kok QA sama QC aja nggak ada yang lain. Nah, coba diubah sudut pandangnya jadi yang lain. Misal sebagai produsen ya, coba Anda sebagai produsen apakah kira-kira perlu ada pihak ketiga lagi selain QI dan QC ini sebagai penilai dari kualitas dari produk itu? Kalau emang nggak ada ya nggak perlu dibikin sih. Soalnya emang gitu. Ya membebani perusahaan juga nantinya. Nah, kalau mereka sebenarnya membuat divisi-divisi ini hanya untuk memenuhi standarisasi kan. Distandarisasi harus diadakan QA QC ini. Kalau standarisasi itu kayaknya cuma QA aja. Kita cari event.com. Ini bagus. Jadi event.com ini adalah suatu website yang digunakan untuk membandingkan. Kita membanding-bandingkan boleh, tapi nanti event.com ini bandingkan malah dianjurkan. Event, compare anything. Loh. Kalian mau mengomparekan apa? Tadi QA, QC. Aktuaria, ya. Coba ya, aktuaria vs kimia ya. Boleh. Aktuaria. Boleh saja, tapi jangan keluar ini dari... website. Kami kayak bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris Indonesia? Actuary aja, actuary sama chemical. Inggris. Chemistry. Inggris. Iya. Actuary as in this Actuarial notation. Matter formula deal with it. Bisa kok, ini bisa. Coba ya, kita terjemahkan aja biar gak bingung.
tidak bisa diterjemahkan? Bisa. Actuarial Selalu notation. terjemahkan Inggris. Loh, ini nggak bisa terjemah, Le. Ya udahlah. Bisa. Yuk, modal Mas Anwar dijabarkan, Mas. Mau nggak? Misal nggak mau ya. Kita bandingkan Q. Nggak bakal ketemu dong kalau dibandingkan. Udah beda juga. Tapi ini dibandingkan secara definisi. Satunya tentang matematika, Maksudnya, satunya tentang philosophy of stone. Filosofi dari batu. Kenapa batu ditaji filosofinya? Tuh, dalam tradisi Persia, kimia means rare, langka atau unik. Sesuatu yang langka. Ini kan websitenya pakai bahasa Inggris. Kimia itu bukan chemistry mungkin yang dimaksud. Coba itu deh, ganti bahasa Inggris. Oh, bisa jadi. Nggak usah. Kita fokus pada tema ya. Menjamin mutu berorientasi pada proses dan produk dalam penelitian cacat. Sedangkan kendali mutu berorientasi pada produk yang berfokus pada identifikasi cacat. Grafik perbandingan. Karena data memastikan tuan QC data memastikan produk data memproduksi identifikasi cacat. Ya, tujuan cacat itu proses yang membuat kualitas untuk jadi karena adalah proses satunya proaktif lengkap pengujian saat proses dikembangkan QC setelah dan di dalam bicaraan bagaimana ini bisa dibaca sendiri ya. Penyesalan kualitas melalui kegiatan direncana dan sistematis masuk dokumentasi tentang teknik yang digunakan untuk mencapai dan memenangkan kualitas produk, layanan dan lain. Nah, tanggung jawab setiap orang dalam tim yang terlibat dalam produk tes dan kualitas. Verifikasi adalah contoh. Validasi dan pengujian perangkat lunak adalah contoh QC. Teknik statistik, alat dan teknik statistik dapat diterapkan dalam QC dan diterapkan proses input. Aktuari ada materi ini enggak? Statistika proses kontrol. Atau ini juga kontrol kualitas statistik QC sampai SP. Entah saya lupa atau gimana, tapi saya belum pernah ketemu sih. Mas Anwar. Sebentar. Saya belum pernah ketemu. Oh, ini ada kok. Ya, nanti coba barangkali coba pakai. JUA adalah alat manajerial, QC adalah alat koreksi, cara proses yang produk. Perbedaan antara jaminan kualitas jaminan ini. Ada mengacu pada proses banyak loh ini. Misal mau dibaca. Mau dibaca dah. Inspeksi proses pengujian. Bagus ini. Sekarang coba bahas ini bentar. Saya punya referensi bagus. Ini sudah saya persiapkan ini.
Ini adalah implementasi SNI ISO 1.025/2017, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi oleh Badan Standarisasi Nasional. Kita buka halaman 121. Sertifikatnya mau. Lah, masa manual? Loh. Udah manual aja. Mohon maaf, ini ada kendala ternyata. Mungkin untuk tulisannya Ini bisa kelihatan nggak layar ini? Tulisannya agak dibesarin aja, nggak kelihatan. diperbesar, Iya. tipe format. Diperbesar, jangan diperkecil. Ini nge-lag soalnya. Ini kendala lain nih soalnya ada. Nah ini loh. Tuh. Gak lancar ini, mohon maaf ya. Yuk kita lanjut ya perdiskusian kali ini. Nah, sip. Pemastian keabsahan hasil. Nah, ada pemastian keabsahan hasil ini tugasnya siapa? Tugasnya QC. Nah, selain data yang bermutu, perlu memelihara keabsahan mutu dilihat dari waktu ke waktu sehingga harus ada sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu, kegiatan terencana desain memastikan pengendalian mutu dilakukan secara baik. Sedangkan pengendalian mutu, jadi satu pengendalian, satu penjaminan. Kegiatan terencana desain untuk memastikan produk yang bermutu terpenuhi. Ini dilakukan penjaminan. Ini jaminan ya. Lanjut. Nah, ini yang pengujiannya, ini laboratorium pengujian. Jadi setiap tempat kan punya ini sendiri-sendiri. Bahas bentar aja. Untuk memastikan laboratorium harus punya prosedur atau pemantauan terhadap hasil. Data yang dihasilkan harus direkam. Nah, yang merekam ini baru QA. Kalau hasil dari baca tadi itu dan sehingga cenderung dapat dideteksi dan tidak memungkinkan teknik statistik harus diterapkan untuk mengkaji hasil. Nah, ini QC. Pemanfaatan ini harus rencana dan dikaji ulang dan mencangkup. Nah, ini yang harus dibahas. Pertama, penggunaan bahan. Alatnya bagaimana? Fungsi alatnya, terus alat ukurnya bagaimana? Apalagi ini? Replikasi tes, kalibrasi, kaji ulang, blind sampel. Jadi pengujian. Misal Mas Anwar menguji, kemudian Mbak Ilda juga menguji, hasilnya dibandingkan bagaimana. Terus yang menarik itu ada ini loh. Ada uji-uji statistika. Ini mungkin Mas Anwar ini. Jika hanya ini pengujian blind sampel ya. Jadi ada sampel yang tidak diketahui, tiba-tiba disuruh uji personelnya, misalnya 2 orang, disuruh sama-sama menguji. Terus hasilnya dibandingkan menggunakan uji T. Sedangkan jika lebih menggunakan uji statistik ANOVA. Ini bisa, Mas Anwar? Ada pelajarannya? Atau enggak? Iya ada. Kebetulan lagi belajar itu juga sih, mau dipakai buat tugas akhir. Wah, sudah banyak project Mas Anwar. Nah, kenapa kok kalau 2 orang uji T, kalau lebih dari 2 orang uji ANOVA? Kenapa enggak satu aja gitu? Emang beda ya? Iya beda. Sebenarnya saya kurang bisa jelasin sih untuk alasannya sih. Cuman masing-masing gimana ya? Banyaknya ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Data.
Ini analis yang dimaksud di sini itu orang yang melakukan uji sampelnya ya? Iya, jadi misal Gimana? analisnya 2 orang, berarti kemungkinan datanya 2. Iya, misal datanya Oh, dari uji berat sampel. Pasti datanya keluar 2. Misal satunya beratnya 4,0003, satunya 4,0007. mungkin gini, jika dilakukan hanya 2 analis, maka pakai uji tape itu karena memang, data yang dihasilkan dari ujinya itu cuma ada sedikit dan kiranya bisa dilakukan uji T untuk mendapatkan hasilnya. Cuman apabila ada lebih dari 2 hasil, ada lebih dari 2 analis nanti, kalau mau pakai uji T itu hasilnya tidak akurat gitu loh, kurang akurat. Jadi pakai uji yang lain gitu. Datanya sih, jumlah datanya tidak cocok sekiranya. Kalau pakai uji T, jadi harus pakai yang satunya. Uji T rata-rata 2 loh. Ya udah, nanti Ini mungkin di lain waktu untuk kita bahas ujinya, itu. iya dilewati saja. Di lain waktu aja. Intinya Bisa begitulah. dipersiapkan. Nah ini bagus sih. Nah ini juga salah satu tugas dari quality control. Jadi misal ini saya instrumen, jadi suatu instrumen. Ini gambarnya kurang jelas, ini gerak sendiri dari tadi, mohon maaf. Ini bagus ini. Jadi hasil pengukuran ini, misal pengukuran apa, konsentrasi yang jawaban pertama, ternyata konsentrasinya di bawah. Jadi ada kayak material yang sudah standar, misal ada kayak HCl konsentrasinya 1 molar. Nah waktu diuji ternyata nilainya masih 0,9, satunya 0,98, satunya 0,95, ternyata tiba-tiba jadi 1,08. Jadi ada, mereka membuat kayak grafik ini namanya grafik ini, pengendalian mutu dalam bentuk kurva. Jadi namanya data pengendalian mutu. Yang harus disiapkan pertama adalah warning limit, lower warning limit. Jadi titik rendah di mana sudah harus waspada, nanti akan ada masalah. Tapi ada juga titik harus dilakukan action, dilakukan tinjau ulang kajian ada di atas, tinjau ulang yang ada di evaluasi, mudahnya harus mengevaluasi, tinggalkan. Ada juga nilai atas, jadi misal datanya melebihi ini berarti ada waspada, misal lebih lagi harus ada tindakan. Nah, ini ada data stop, ini ada penurunan, jadi semua datanya menurun terus, berarti ada kesalahan sistem. Berarti bisa jadi alatnya semakin dipakai ternyata alatnya yang ada masalah, bisa juga bahannya. Jadi kesalahan sistem yang harus dihentikan. Ini contoh-contoh, nanti bisa di-download sendiri aja. Soalnya kalau bahas itu. Ini satu berat banget. Konten banget. Ya, mohon maaf menunggu dulu karena moderatornya. Kameranya boleh dimatikan Mas Anwar. Soalnya berat buat searching. Siap. Oke, baik, kita fokus ya. Dari tadi bahas quality. Quality itu apa sih? Yuk, apa itu kualitas? Barangkali dari para debater atau para peserta diskusi punya komentar dulu sebelum kita lihat dari KBBI, Wikipedia, dan lain-lain. Langsung aja buka KBBI. Apa yang mau didebatkan? Langsung aja ya. Kalau kali punya pendapat tuh, kualitas adalah apa gitu. Ya, nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini gak resmi sih, yang resmi itu ini. Yang ditulis oleh Rosiano 2012, tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Oh, berarti derajat
360 derajat itu kualitas ya. Ini Beda. malah yang benar kualitas apa kualitas? Yang benar apa ini? Kualitas apa kualitas? Mending langsung buka di Pakai U atau KBBI pakai U? aja. Kualitas yang pakai U. Di situ kan pakai U kan. Berarti Tingkat yang baik buruknya sudah. sesuatu. Derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Mutu, bentuk tingkah laku seseorang baik. Oh ini contoh ini. Tanah. Kualitas tanah berhubungan dengan sifat tanah dan tata ini contoh. Yang mana hijau contoh. Jadi tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat, dan lain-lain. Berkualitas, mempunyai kualitas, bermutu. Jadi tok ini ada. Cuma gini aja. Menjamin kualitas. Ini yang diharapkan. Seluruh rencana tingkatan siswa susunan QA tadi. Kita coba cari ini Wikipedia. Nah ini loh, ada ini loh yang tak cari. Ada ISO 9001 sebagai penjamin kualitas mutu dan produk. Kemarin aku sempat cari yang 901 ternyata dasarnya itu dari ISO 9000. Kalau di Wikipedia itu ISO-nya yang ini. Cuma tadi belum buka Wikipedia sama sekali. ISO 9000. Saya mohon maaf. Ya. Jadi yang quality assurance sama quality control itu namanya itu ISO 9000. Mereka ambil contoh dari ISO 9000. Nah ini kita pakai punya dosen namanya Zen Hadi, rector, seorang dosen dari PENS. PENS itu ini full point. Politeknik. No. PENS itu buruk ya, Politeknik Elektronika. Sistem manajemen mutu data internasional ISO 9000. Tujuan menurut proses standar-standar, orientasi pelanggan, keuntungan pasar, pengakuan. Ini definisi ISO sih. Nah ini ada definisi mutu, coba cari di ISO aja. Aspeknya ini. Oh tadi sih. Bentar. Konsistensi mutu, membedakan konsistensi mutu, aspek legal, peningkatan produktivitas, peningkatan kesatuan, dokumentasi, kemampuan organisasi, pengembangan SDM, pemantauan, ekspor. Nah ini loh, peran ISO dalam continuous improvement, pengembangan berkelanjutan. Deming, jadi ini namanya lingkaran Deming, roda Deming. Ada PDCA, Plan, Do, Check, Out. Direncanakan, dilakukan, dicek, aji. Setelah aji, baru direncanakan lagi. Jadi ada evaluasi. Ini juga berarti improvement sistem ini apa coba alur dari mana bacanya? Saya coba cari. Nah ini requirement, kebutuhan, terus data diambil dari satisfaction. Nah, contoh ini yang menggunakan ISO, saya coba bentar. Nah, ini yang dicari. Jadi ISO 9000 standar ini pecah menjadi dua, yaitu satunya adalah persyaratan, satunya adalah model. Yang persyaratan ini ada di garis besarnya di ISO 9000 sampai ISO 9004.
Tapi yang model 91, 92, 93 itu quality system. Sistem yang mutu. Nah, ini juga. Kalau ISO 261 itu desain, produksi, instalasi, dan servis. Yang ini produksi, instalasi, servis. Yang ini final inspeksi, hanya inspeksi. Klausul ini pasal, jadi ada 20 pasal, ada 19 bab lah mudahnya. 91. Ini yang mengontrol apa aja. Ini apa ini? Oh, ini langkah-langkah daftarnya ini. Kan coba langsung kan. Jadi pengenalan aja sih. Kita fokusnya yang di 9001. Merupakan standar internasional. Ini nggak penting, kita cari yang langsung aja ya. Bentar ya. Ini bagus loh PPT-nya kemarin. Oh, bukan. MUA. Pernah dengar organisasi MUA enggak di CS? Apa Belum itu pernah. majelis? Make up artist? MUA. Bukan, ada. Saya kemarin bagus loh. Tak nemu. PPT ya mungkin. MUA ya, bukan MUA apa ya, lupa aku. Apa tak yang anu tak, apa namanya, ngurusin tentang makanan tak? Cik, bentar ya. Bukan. Kalau makanan kan namanya ITS Food. Beda. ITS Food kan menyediakan makanan. Atau kantin pusat lah beda. ISO, sistem manajemen. Ya, sambil kita harus bersabar. Ini bagus ini PDF. Ini udah berapa menit? 44 menit. Oh, saya ini langsung baca jurnal loh. Terlalu lama ya ternyata bahas-bahas isu-isu gini. Saya bentar santuy. Ini taruh live enak loh, penonton bisa komentar. Cuma saya nggak live. Nah ini kelihatan belum? MIA, mohon maaf, MIA. Belum Sudah kelihatan? Belum. Di tempat belum, saya sudah? Belum juga. Belum. Nah, ini baru keluar. Mechatronic and Industrial Automation Research Center ITS. Susah ya namanya. Oh, ini bisa ini loh. Bisa ada suaranya loh. Mechatronic and Industrial Automation. Apa caranya nyetel suaranya ya? Nggak bisa sih. Oh. Mekatronika dan otomasi industri. Nah, secara ISO selama Perang Dunia Kedua. Udah. Ini bisa di-download sama teman-teman nih. Pengenalan ISO 91 atau nanti ini coba tak buatan judul draft aja. Begini. Apa ini? Pencet. Nah. Oh, ini
Pemerintah Inggris menyatakan isu untuk mengadopsi BS sebagai standar internasional. Nah, ini perkembangannya. Dari 19 terdiri dari 20 elemen, terus sampai masuk 21 struktur. Nah, apa itu ISO? Bukan singkatan, melainkan cepet banget. Ini organisasi didirikan di Swiss, Jenewa. Nah, ini loh pengertian mutu. Pertama dari Philip B. Cosby, memenuhi persyaratan. Berarti kayak requirement. Mutu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Totalitas secara diri suatu produk yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan dan diterapkan. Menurut Jaspers, merupakan proses implementasi dan standar untuk manajemen sistem kebetulan menjamin kesesuaian suatu proses dan produk jasa terhadap kebutuhan persyaratan. Nah, ini konsep mutu, kebutuhan setiap manusia, kewajiban. Tadi definisi beda-beda sih, tergantung siapa yang membuat kesesuaian persyaratan dengan undang-undang. Berarti misal Mas Anwar atau Mbak Ilda mau buat definisi sendiri, saya bisa deh. Nanti buat KBBI sendiri. Ada dimensinya ada tera, tangible, penampilan sarana, komunikasi yang baik, empati, respons, reliability, dan seterusnya apa tadi? Assurance dijamin. Nah, indikator pemerintah undang-undang, income retur, mutu produk, pengelolaan gaji, dan lain-lain, saling pengertian. Terus ini baca ini aja banyak kan. Ya, ini tadi berdasarkan ISO. Jadi literaturnya bisa dari yang tadi 1725, bisa 9001. Taruhan 9000 itu garis besarnya saja. Sekarang ini kita coba jurnal ini tadi loh. Nah, ini yang topik yang menarik itu quality berdasarkan ini Islamic perspektif. Maka mutu sudah ada waktu zaman dulu. Saya coba berdasarkan ini Islamic perspektif. Tadi secaranya atau secara ISO dari besarnya pada perang dunia kedua, tapi dalam perspektif Islami bagaimana? Apakah sudah ada sebelumnya atau tidak? Ini sebenarnya judulnya dipublikasikan di ResearchGate loh. Cuma saya download yang ini aja. Quality dan manajemen ini. Understanding Islam itu manajemen juga. Nah, ini bagus ini. Coba di download. Saya Muhammad Fatur Rahman. Nanti linknya taruh di deskripsi aja. Download lewat Akademi. Link jurnalnya. Kalau download dari sini sulit loh. Maksud saya nanti kamu download sendiri terus biar penonton itu bisa akses dari situ. Misal kamu upload ke drive gitu. Ya bisa sih. Nah, ini kalau teman-teman mau download bisa pakai ini Don Academia. Kalau download lewat ini langsung harus upload sih. Harus upload dulu. Itu ngawur yang upload itu. Kamu pernah nggak upload di Academia? Mohon maaf, jangan keluar konteks. Ya, kamu pernah? Belum pernah. Tapi nggak pernah sih. Nggak ada yang bisa diupload. Soalnya
Kalau dilihat di Akademi ini unik banget itu, yang upload data pribadi, data daftar panitia. Jadi hasil Excel-nya diupload. Jadi ngisinya kayak gitu. Demi Bisa bisa diakses. mengakses Nomor telepon mungkin ya. tersebar lewat Akademia ini. Skrip Mungkin juga. demi bisa akses. Mau download pakai ini aja loh. Teleponmu, coba cari nomor teleponmu di Google. Kadang keluar dari Akademia atau dari Skrip. Itu diupload. Dari ITS sana upload. Bukan ITS, Oknum. Jadi downloadnya pakai gini-ginian aja, jangan upload. Tapi misal mau upload gak apa-apa sih. Ini bagusnya yang bayar. Kita menghargai Akademia. Jadi tujuan tak tampilkan itu tadi buat informasi aja sih buat penonton. Jadi misal upload di situ waspada yang diupload jangan sampai ini. Emang nggak bisa download Data pakai orang diupload instansi itu tertentu berbahaya. gitu ya? Pakai email instansi gitu nggak bisa Oh download enggak, kah? itu misal mau download Akademi itu pilihannya dua. Pertama itu harus upload file. Kedua itu kamu bisa bayar. Misal mau bayar ya bisa langsung. Tahu upload file, misal upload 5 file nanti bisa download 2 file. Data itu tertambah gitu. Solusinya misal mau upload file bisa, kamu buat aja file kosongan, Word, kemudian kamu tulis coret-coretan, dijadikan PDF, upload, Jangan data yang bahaya. Penting. Nanti dimarahin Ya sama Pak Menteri. bikin aja video tapi formatnya diganti Word gitu kan bisa. Yang penting data NIK jangan tersebar. Nanti dimarahin Pak Menteri. Nggak apa-apa disebar tapi formatnya Nah, ini diganti MP4. quality dalam perspektif Islam. Suci kajian mutu dalam perspektif Al-Quran dan hadis saya Muhammad Roman MPTI. Ini teman tadi saya baca, ini bagus sih ini kali belum. Definisi tentang mutu lengkap. Ini definisi aja sih. Jadi sekolah-sekolah ini mulai banyak sekolah unggulan, sekolah terpadu, dan lain-lain. Tapi masih banyak sekolah yang asli seperti masih sekolah yang tradisional, sekolah Islam yang tradisional tertinggal. Kayak MTQ loh, TKM, dan lain-lain. TKM pesantren dan lain-lain. Nah, kita fokuskan nih, konsep dasar mutu pendidikan. Mutu, quality. Dewasa ini menjadi isu penting yang dibicarakan hampir setiap sektor kehidupan. Di dalam bisnis, pemerintah, sistem pendidikan, sektor-sektor lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran baik buruk suatu benda kadar taraf derajat kepandaian kejelasan kualitas. Dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan sebutan quality. Sedangkan bahasa Arab disebut juda. Jadi sekarang bahas juda. Secara terminologi istilah mutu memiliki pengertian yang beragam. Tidak ada ukuran baku tentang mutu itu sendiri. Nah ini, makanya definisi mutu beda-beda. Soalnya beragam. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan jawaban yang sama apakah suatu mutu itu baik atau tidak. Jadi mutu ini beda-beda gitu. Mutu cantik di Asia sama mutu cantiknya orang Afrika beda. Jadi misal Miss Afrika paling cantik juara 1. Bagi Anwar belum tentu bagus. Iya Mas Anwar ya. Soalnya mutunya beda. Ya anggap saja begitu ya. Mungkin Saya gitu kurang juga mendengarkan. sih. Orang Afrika lihat artis Korea mungkin juga beda. Ya Il. Mbak Ilda barangkali punya komentar ini. Mbak Ilda juga mendalami Mutu itu relatif. bahasa Korea. Iya. Mutu itu relatif. Bisa dibilang seperti itu, ya. Misal artis Korea ikut Miss Afrika, kira-kira bisa juara nggak ya? Beda. Kayaknya nggak bisa. Soalnya mereka punya standar sendiri. Beda sama yang di Korea. Iya. Jadi Afrika punya standar sendiri sehingga mungkin yang orang Korea nggak masuk.
konsep kompleks yang terjadi salah satu daya tarik suatu dari manajemen. Lloyd Dobin dan Charles Mason mewawancarai banyak penulis mengenai mutu. Mereka menyimpulkan tidak ada dua orang yang berbicara dengan kami dapat menyetujui dengan tepat identifikasi mutu. Jadi setiap orang itu beda. Dua orang tok sing sama nggak ada. Bicara pada tapi menyetujui yang tepat bagaimana definisi mutu. Jadi mereka beda-beda. Ini penelitian dari Lloyd Dobin dan Toy Mason. Mereka meneliti dari John Stewart, seorang konsultan di McKinsey. Tidak ada suatu definisi mengenai mutu. Mutu adalah perasaan menghargai suatu bahan lebih baik daripada yang lain. Perasaan ini baru harus waktu dari generasi-generasi serta variasi dalam aspek aktivitas manusia. Greg David, dari Munro dan Malcolm menimbulkan bahwa kualitas seperti halnya pornografi, yaitu sulit didefinisikan. Namun fenomena dan tanda-tandanya dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan nyata. Namun demikian ada tidak umum disepakati. Nah, jadi definisi tak ada yang sama. Ini bagus atau buruk tak ada. Cuma yang ada adalah ditatatan bermutu jika itu baik, bernilai baik, atau menanggung makna yang baik. Sebaliknya tidak bermutu itu kurang baik. Ucapannya tidak bermutu, berarti ucapannya nggak baik. Dalam konteks pendidikan, apabila seorang anak sekolah mengatakan sekolah yang bermutu, maka bermakna lulusannya baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya. Menurut Plifer, ini Plifer tadi. Nah ini, menurut Plifer dan Cote, dikutip dari Aan Komaria, esensial menunjukkan penilaian dalam penghargaan yang diberikan. Ukuran penilaian penghargaan diberikan pada barang atau produk dan kinerjanya. Menurut Suryo Broto, mutu makna derajat tingkat keunggulan suatu produk baik berupa barang, jasa maupun baik yang tangible maupun intangible. Apa itu intangible? Coba dicari. Ini konsep tadi itu ada di PPT ini tadi kelihatan kan ya? Sebelumnya tangible. Iya. Ya, nyata. Tangible itu nyata. Apa yang dimaksud dengan tangible? Ini apa yang dimaksud dengan noticeable, jelas, berwujud. Real, nyata, berwujud. Ini dok, ngelag banget loh. Kemampuan suatu produk perusahaan dalam menyajikan tangible, aset wujud, yaitu aset moneter terbatas dalam wujud fisik. Nih, aset ya, dibentuk dan bisa dilihat dalam kasat mata. Ini loh, tangible aset berwujud. Kalau aset yang tidak berwujud. Jadi satunya berwujud, satunya nggak berwujud. Contohnya adalah sekolahan tadi. Sekolahan tadi gedungnya bagus. Ini kan berwujud, kelihatan. Cuma kalau gurunya bagus, kan tidak berwujud. Gurunya dinilai bagus dari mana? Dari sikapnya dan lain-lain. Taruh gedung nggak kelihatan bagus. Yang contoh di pendidikan tadi. Ditulis oleh Amin Wijaya. Ya. Geologi menyatakan bahwa mutu adalah kecocokan dengan spesifikasi dan standar. Cocok, fitness for use. Memuaskan keinginan, kebutuhan, dan harapan. Harga yang kompetitif. Edward Salis, sebagaimana dikutip Sanusi, malah mengutip River dan Code. Menyebutkan mutu adalah konsep yang licik. Ini maksudnya apa? Coba. Edward Salis, sebagaimana dikutip oleh Sanusi, malah mengutip River dan Code. Mengutip River. Ada tanggapan enggak? Edward Salis, sebagaimana dikutip oleh Sanusi, sebagai konsep yang licik. Muhammad Fatur Razi menukip tulisannya siapa? Yang dibaca oleh Fatur Razi ini. Dan ini Muhammad Fatur Razi membuat tulisan. Dalam tulisannya tertulis kayak gini. Edward Salis, sebagaimana ditutip Sanusi, malah mengukip River dan Code.
Jadi yang dibaca sama Muhammad Fatur Razi siapa dalam menulis ini? Sanusi. Sanusi. Sanusi membaca tulisan Edward. Edward Salif membaca tulisan River and God. Iya. Hal ini disebabkan istilah bermutu berkaitan dengan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan jadi disebabkan oleh konsep mutu bertolak berasal dengan standar absolut dan relatif. Standar absolut ini mungkin Anwar ini, ini nih. Standar absolut ini mana? Gimana? Anwar barangkali mau coba membaca dan membedah tulisan dari Edward Salif ini, coba. Zaman baca barangkali mau membaca. Waduh. Standar absolut yang tadi langsung di-mention itu ya, itu bukan berarti sih masuk bagian saya, karena saya sendiri aja belum paham. Coba saya sambil searching ya. Kira ada hubungannya absolut sama relatif. Oke. Ya emang ada sih absolut. Sambil tunggu Mas Anwar searching itu beranggapan bahwa mutu memiliki unit tertinggi, bersifat unik, dan sangat berkaitan dengan kebaikan, keindahan, kebenaran, dan identitas. Biasanya mutu dalam sanad sudah ditetapkan produsen secara subjektif. Misalnya, kriteria yang ditetapkan oleh produsen, suatu barang nyata yang baik, maka konsumen akan ini tadi benar, ditulis oleh Sanusi Uwais. Namanya bagus ya, Sanusi Uwais. Jadi mutu yang absolut ini bagi orang itu bagus, orang yang memakai memang senang. Cuma relatif itu belum tentu podo sampai nilai absolut tadi. Contoh mudahnya gimana ya? Coba baca lagi ya. Tergantung konteksnya ini standar absolut di bagian apa ini? Kalau secara umum saya masih belum paham ya. Tadi saya searching malah dapatnya standar. Aku sudah nangkep. Aku sudah nangkep. Gini. Gimana? Standar absolut itu dinyatakan berkaitan dengan keindahan, kebaikan. Misalnya kita mutu-mutu dalam produsen satu barang memiliki nilai mutu yang bagus, maka konsumen akan menuju standar tersebut. Dengan bahan yang dipakainya dan presisius. Contohnya gini. Contoh misal kita mau mengerjakan sesuatu lewat Excel, lewat Word, dan mudah lewat laptop. Tapi itu kan sudah mudah, sudah enak, sudah bagus, sudah standar, dan harusnya orang-orang bangga dengan barang yang dipakainya dengan presisius. Misal kriteria sudah dilakukan produsen, suatu barang yang memiliki mutu, maka konsumen akan mengikuti standar tersebut. Jadi ngerjakan sesuatu lewat laptop kayak gini, itu pasti juga enak. Akhirnya orang-orang ngikut juga. Cuma relatif itu bertolak belakang dengan absolut ini. Sudah enak lewat laptop, ada orang yang gak enak ya enak lewat HP, enak ngerjakan lewat HP, bisa sambil main game atau bisa sambil keliling-keliling dan lain-lain. Itu, aku nangkapnya kayak gitu. Namun justru hal ini keanehannya. Pasti itu punya pemakaian diri sendiri dan lebih ke saat subjek penghasilan berorientasi pada kepentingan pemakai, jadi dari menurut kepentingannya sendiri, para pemakai sendiri lebih berorientasi pada persepsinya. Itu misal relatif. Taruh absolut ini memang jelaskan semua orang nyaman, ya udah kayak gitu. Misal contoh hujan ya enaknya berteduh, ada juga orang yang suka hujan-hujan. Padahal mayoritas orang nyamannya berteduh itu berarti disebut absolut. Namun yang relatif itu orang yang udah memang pilih hujan-hujan kok. Ukuran absolut sulit diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, ini misalnya pendidikan ya sulit. Aan Komaria menyatakan bahwa mutu merupakan suatu ukuran. Itu masih definisi dari ahli ya.
jasa yang diberikan dinilai pada barang atau produk, ditentukan dalam pertimbangan objektif atas bobot dan kinerjanya. Menurut Cosby, mutu adalah sesuai dengan yang disyaratkan. Quality is conformance to customer requirement. Baik inputnya, proses maupun outputnya. Mutu menurut gaming adalah suatu dalam kebutuhan pasar. Menurut Van Bird dikutip oleh Abdul Hadis dan Nur Hayati, mutu adalah kepuasan pelanggan semuanya. Dan lain-lainnya banyak loh ini. Baru Pendidikan mutu definisi. menghasilkan keluaran. Definisi kebanyakan dari ahli belum masuk dalam perspektif yang dia macam. Suatu proses seluruh memiliki luaran yang dihasilkan. Mutu pendidikan termasuk adalah kemampuan lembaga meningkatkan SDM pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dalam dunia bisnis, mutu jasa yakni pemain barang jasa dihasilkan dan dihasilkan oleh customer. Dalam sebenarnya maksud mutu, nah ini mutu-mutu terus. Mutu pendidikan. Nah ini, maka dari itu ini mutu pendidikan menurut Edward Salih, sekolah harus ada mutunya. Tadi kan laboratorium ada prosedur mutu, sekolah juga ada. Berfokus mencegah masalah yang muncul dalam makna memiliki investasi pada sumber dayanya berkualitas dan lain-lain. Nah ini, ilustrasi mutu dapat dilihat pada tabel standar produk dan jasa dan ada standar pelanggan. Dan standar produk dan jasa ini yang absolut tadi kan. Standar pelanggan ada perspektif. Coba dibaca. Sesuai dengan spesifikasi. Misal sesuai dengan prestasi, semua pasti senang. Semua pelanggan pasti berminat. Dan sesuai dengan tujuan dan manfaat. Tanpa cacat, tuh pelanggan pasti suka atau tanpa cacat. Selalu baik sejak awal. Standar pelanggan ada kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, menyenangkan pelanggan. Ini juga. Nah, bagi Jepang, konsep mutu diterapkan menggunakan istilah tersendiri bernama Kaizen. Tahu Kaizen? Pernah dengar Kaizen nggak? Kaizen. Ya, berarti Jujutsu Kaisen artinya apa? Mutu Jujutsu. Oh, beda ya? Bukan. Beneran? Beda. Tulisan Jujutsu Kaisen gini nggak sih? Beda, bukan Kaizen. Beda. Pakai S, bukan Z. Bukan Z. Oh. Tak kira Jujutsu Kaisen ini. Kaizen berarti sedikit demi sedikit, step by step improvement. Esensi Kaizen adalah proyek kecil yang berupaya untuk membangun kesuksesan dan pilihan diri. Joseph Juran menuliskan untuk memecahkan proyek-proyek besar menjadi lebih kecil-kecil karena ada istilah solid. Karena lebih solid itu jadi proyek besar harus dipecah-pecah. Jadi misal kamu mau buat rumah megah, dia harus buat rumah kecil-kecil gitu. Ngarang sih yang rumah tadi. Dan tenaga. Di Jepang, istilah perbaikan terus dengan syarat dan muatan kultural disebut dengan Kaizen. Kai berarti perubahan, Zen berarti baik. Jadi Kai itu perubahan, Zen itu baik. Dalam totalitas mutu perlu konsistensi dan mencapainya. Maka dari itu, Tony Barnes dalam Sudarman Damin mengungkapkan 10 prinsip Kaizen. Berfokus pada pelanggan. Nomor 2, melakukan peningkatan terus-menerus. Ini nomor 3 harusnya. Meningkatkan masalah terus mengakui, promosi terbuka, menciptakan lapangan tim kerja, memahami proyek tim fungsional silang, membudaya proses, memberikan apa ini? Memberikan informasi karyawan, memberikan bangunan kepada setiap karyawan. Kaizen juga berarti penyempurnaan dan kesinambungan yang melibatkan setiap orang, baik atau manajer maupun karyawan. Filsafat Kaizen menanggap cara hidup kita, baik cara kerja, kehidupan sosial maupun rumah tangga, perlu disempurnakan setiap saat. Dalam falsafah Kaizen menanggap bahwa tidak ada satu hari pun tidak boleh berlalu tanpa satu tindakan penyempurnaan dalam perusahaan. Oh, berarti mereka bendino harus ini ya, setiap hari harus ada evaluasi ya. Gimana Mbak Ilda yang biasa mengamati Korea? Ini tetangganya ya, Mas? Barangkali sama.
tidak ada satu hari pun yang boleh berlalu tanpa suatu tindakan penyempurnaan. Berarti Jadi setiap hari harus karena terus perubahan itu evaluasi. sedikit-sedikit gitu, apa Mas istilahnya tadi? Sedikit-sedikit itu tadi apa ya Mas ya? Bila Pelan-pelan gitu. seseorang tidak kelihatan selama 3 hari. Nah, bila seseorang tidak kelihatan selama 3 hari, temannya harus memerhatikan dengan sesama untuk menanya apa yang telah dialami. Bila berbicara tentang mutu, maka tidak ada kita lupakan membicarakan 3 gagasan lainnya. Berarti misal ada orang yang hilang 3 hari harus diajak bicara soal mutu. Coba, bila seseorang tidak kelihatan selama 3 hari, temannya harus memperhatikan dengan sesama untuk mengetahui apa yang dialami. Bila berbicara tentang mutu. Mohon maaf, itu ada titik ya. Itu ada titik. Tolong Harusnya ada petik dilanjutkan. ini. Coba Mas dari dulu. Hmm, Harusnya ada petik. ya, mungkin Nanti tadi tiba-tiba ya orang mau keluar 2, hapus. terus ditanya, bahas mutu. Aduh, lucu dah. Maka tidak dapat kita lupakan menjadi gagasan lainnya. Kacau ini. Berkenan. Gagasannya apa itu? Tentang mutu yaitu quality control, quality assurance, dan total quality. No, mereka sampai terbagi 3 loh, coba. Jadi ada QC, QA, dan TQ. TQ. Ya. TQ. Berarti pembagiannya beda-beda tergantung regulasi ya. Mutu Presentasi terpadu. mendeteksi komponen-komponen dari suatu produk yang tidak sesuai dengan standar. Kontrol mutu jabatan sel produksi yaitu melacak produk-produk yang cacat. Investigasi dan pemeriksaan adalah metode umum untuk kontrol mutu dan sudah dilakukan secara luas dalam pendidikan. Nah, ini mutu dalam berbagai Al-Quran dan hadis. Itu merupakan realisasi dari ajaran Ihsan. Ternyata mutu ini sing bawa namanya Ihsan deh. Bukan Upin dan Ipin. Yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dan anekdotnya dalam berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ihsan berasal dari kata husn yang berarti menunjuk pada kualitas sesuatu baik dan buruk. Diksionari kamus menyatakan bahwa ini harusnya italik. Nah, bahwa husn dalam pengertian umum, husn juga harusnya italik. Positif, kebahagiaan, kejujuran, ramah, menyenangkan, selaras. Jadi mutu itu sesuatu yang dengan husn itu harus berkualitas yang positif. Misal tidak husn berarti tidak bermutu, buruk. Itu kan kesepakatan bersama tidak positif, tadi. Negatif. Selain itu bisa, ya kan, mutu suatu tindakan mutu itu kan baik kan. Tadi statement atas. Iya. Semua orang punya definisi berbeda, namun yang sama adalah bermutu itu baik, tidak bermutu buruk. Makanya husn itu bermakna kualitas yang positif. Misal tidak husn berarti kualitasnya tidak positif, berarti negatif. Selain itu bisa catatan bahwa ihsan dalam bahasa Arab adalah kesempurnaan atau terbaik. Dalam teknologi ilmu tasawuf, ihsan berarti seorang membawa seolah-olah melihatnya dan jika tidak memainkan melihatnya. Dalam kata lain, dengan kata lain, ikhlas dalam beribadah atau ikhlas dalam melakukan jadi ihsan adalah suatu kondisi jiwaan manusia. Kata husn sering disamarkan menjadi khair. Namun perlu diketahui bahwa husn adalah kebaikan tidak dapat diberikan dari tindakan dan sifat. Sementara khair suatu kebaikan yang memberikan kegunaan konkret sekalipun sesuatu tidak indah dan tidak memikat. Bisa dikatakan bahwa husn lebih dari sekedar khair. Oh, khair itu pokoknya api, jadi yang penting bagus walaupun kondisinya jelek. Misal contohnya apa? Meskipun tidak indah dan tidak memikat.
Oh, yang penting bagus, walaupun kamu tak payu, walaupun kamu tak laku, yang penting bagus gitu. Contohnya idenya Pak Habibie. Jadi Pak Habibie mengusulkan untuk meneliti soal pesawat. Itu kan bagus idenya. Walaupun tak ada yang minat, tak ada yang beli di Indonesia, tapi mau buat. Sedangkan Yan Hussein itu mau ikat, banyak yang minat. Dan itu kelihatan bagus. Kata Ihsan adalah menetapkan soal yang baik dan Jadi indah. Ini berbentuk dari, ya silakan Mbak Yuda. jadi apa itu namanya yang tadi Husain itu yang absolut istilahnya kayak gitu. Terus Koir itu yang relatif. Bukan. Oh, Bukan. bisa juga deh gitu ya. Iya, bisa. Cuma Menurut dari ini definisinya mereka Mas Adimas kan gitu kan. Ya, gimana coba lanjutkan. dan Hussein adalah kebaikan yang tidak dapat dilepaskan dari keindahan dan sifat-sifat yang memikat. Jadi yang mereka itu baik dan juga menarik perhatian. Dan memang bagus. Dan Khair itu bagus kok, cuma gak indah sampai gak memikat, gak tertarik. Bagus tapi tidak indah dan tidak memikat. Contohnya itu tadi. Lah banyak yang tak setuju sama penelitian pesawat, akhirnya tak jadi. Atau mungkin lainnya, coba dibaca lagi aja. Kalau mungkin punya pendapat lain, silakan Mas Anwar. Mas Anwar itu pendapatnya banyak. Mohon maaf saya nggak fokus. Tolong ya, ihsannya itu bukan ihsan upin-ipin ya. Tolong dikurangi candaan kalinya. Ya biar tak tekan diskusi ilmiah kali ini. Kata ihsan atau suatu kata yang berbentuk aktif, fa'il muhsin. Orang yang mengerjakan sesuatu yang indah. Oh, jadi muhsin itu orang yang melakukan ihsan. Jadi ihsan itu tata kerja. Sedangkan muhsin itu pronon nih. Orang yang melakukan. Dalam 70 ayat tuh. Jumlah ayat yang bahas ihsan 70. Yang saling menonjol adalah Tuhan sebagai pelaku sesuatu yang indah. Sehingga muhsin merupakan salah satu dari nama-nama ketuhanan. Satu dalam surat Al-Qasas. Coba barangkali Mas Anwar saya besarkan. Yuk monggo Mas Anwar. Saya sudah lama nggak membaca ya, mohon maaf. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk saya tidak membaca. Yang lain aja. Iya. Gitu. Oh ya udah. Mas Adimas saja ya. Monggo Mbak Ilda. Adimas selaku Ya udah dikasih dulu selaku aja ya. penyelenggara. Iya, Mas Adimas Dan saja. artinya carilah padamu anugerah dari Allah padamu kebaikan saja dan kamu melupakan kebahagiaanmu dari nikmatan duniawi. Nah, jadi duniawi harus cari. Jangan lupa berbagi kepada orang lain. Oh, berbuat baik. Sebagaimana Allah telah berbuat padamu dan jangan kamu buat kerusakan di muka bumi sehingga Allah tidak mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalian jangan sampai buat kerusakan. Kerusakan produk pun tak boleh. Nah, dalam Islam, suatu yang memuji dan mengenai kebaikan, baik dalam dirinya, lembaga, orang lain, yang dimaksud adalah mampu memuaskan pelanggan. Jadi, selain baik juga indah. Selain indah juga membuat orang tertarik. Itu definisi berdasarkan Hussein. Indah dan juga membuat orang tertarik. Kan banyak ada kebutuhan tadi. Contohnya gini, kamu mau riset. Oke. Lida mau meriset. Risetnya adalah soal SBA 17. Nah, SBA 17 ini, SBA itu apa SBA itu? SBA. Nah, penelitiannya ini ya apa SBA? Santa Barbara Acute Amorphous. Santa itu Barbara apa? Amorphous. Jadi itu sebuah zeolit yang
ya material berpori. Sesuai namanya itu Santa Barbara, ditemukan di Universitas Santa Barbara dulunya. Jadi kayak gitu sih. Nah, Sejarahnya dikit. material Udah. berpori tadi itu, jadi barangkali mau riset bisa hubungi Mbak Ilda dari Kimia ITS ya. Boleh. Kan itu mau buat untuk penjernihan air misalnya. Nah, tapi masalahnya butuh enggak itu. Kan itu sesuatu yang bagus. Tapi belum tentu orang itu minat. Jadi sesuatu yang bagus tapi tidak sesuai dengan consumer requirement, jadi yang percuma. Ini ada diterapkan juga. Aku nangkepnya gitu sih, Benar. Koir sama Husen tadi. Jadi SBA Dan 17 Husen, itu adalah koir. iya Koir. Mas saran lu siapa yang mau menjual air pakai SBA 17? Oke. Bisa jadi seperti itu sih. Bisa Kalau jadi seperti sesuai itu. definisinya, ya. Tapi bermutu yang dimaksud itu bukannya Koir, tapi yang Husen. Makanya syarat itu ada regulasi pemerintahan, ada kebutuhan konsumen dan lain-lain biar setelah produknya bermutu bisa dijual, bisa dikirim sini, bisa dijual. Berarti tandanya penelitian dan SBA 15 itu bermutu atau tidak? Enggak bisa kayak gitu. Bahaya ini. Dari definisinya udah beda soalnya. Dari Husen dan Koir. Terus sama yang tadi dijabarkan di atas sebelumnya. Iya. Dan kita pakai definisi yang global. Tapi definisi Iya. global juga ada ini, customer requirement. Benar. Berarti tidak bermutu dong. Oh, belum tentu kan. Tidak boleh Kalau bekerja seenaknya misalnya dan acut apa? ya udahlah, lanjutkan saja. Lanjutin aja. Acut tak acu. Sebab akan merendahkan demi Allah. Ini dalam surat Al-Kahfi diartikan, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia. Kul, katakanlah. Nah ini loh. Jadi Nabi disuruh katakanlah, aku ini seorang manusia dan kamu yang diwahyukan kepadaku. Bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa menurutmu dan Tuhannya, maka hendaklah ia menjalankan amal soleh dan jangan mempersuruhkan seorang pun jangan beribadah kepadanya. Maksud dalam penjelasan amal soleh pada ayat di atas, ayat di atas adalah bekerja yang baik, bermutu dan berkualitas. Sedangkan janganlah ia memerintah seorang pun daripada pekerjaan berarti tidak mengalihkan tujuan pekerjaan selain kepada Allah Al-Haq yang menjadikan sumber intrinsik pencapaian manusia. Dalam konsep manajemen pendidikan, ini memang penelitiannya fokus pada manajemen pendidikan. Hal ini untuk manajemen mutu pendidikan maka harus fokus pada proses pelanggan. Dari pemahaman ayat tersebut, prosesnya adalah melakukan amal soleh. Sedang pelanggan adalah Allah berpelanggan dari jadi dalam sehari-hari kita harus melihat sesuai bermutu. Nanti required mutunya itu dilihat oleh Tuhan. Warna ini bagus atau tidak, warna ini bagus atau tidak penyelesaiannya. Oh ternyata anak ini tidak mau amal bagus. Ini. Maka perlu tamu bermutu. Innallaha. Apa ini? Dadah rokate. Dadah rokate bawah ini aja. Sehingga Allah menjadi orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan tepat, terarah dan tuntas. Nah ini, jadi harus tepat waktu, terarah sampai tuntas, itu penting. Maksudnya jika proses dilakukan teratur dan terarah maka hasilnya juga baik. Janganlah harus dilakukan terarah dan teratur. Teratur disebut ikon. Kita untuk berbuat dan optimal dalam segala sesuatu. Ini ayatnya. Dalam larang buat kecil kemungkinan bermusuhan, macam ada tamu mengambil pelajaran.
Ini reviewnya singkat ya, soalnya masih banyak. Atau tutup. Sukses optimalan harus disertai komitmen. Sama komitmen yang baik dari suatu lembaga pendidikan Islam, maka tidak ada proses yang baik. Maka dari itu motivasi pada suatu lembaga adalah supaya melakukan proses sebaik-baiknya dalam melakukan hal yang urgent. Jadi prinsipnya pekerjaan tadi ini yang proses. Tadi kan fokus ke hasilnya bagaimana. Kalau dalam proses, ini sore siapa yo? Halo? Oh, Oh, suaramu Anwar ada masalah. Kenapa? Ada apa? iya, jadi Oh. ada sedikit noise dari Noise. mikrofonnya Anwar, Noise. iya. Noise. Mm-mm. Ada noise dari mikrofonnya Ya wes, Anwar kayaknya. muten dulu ya War. Misal mau komentar langsung unmute aja. Oke. Di mute dulu aja, misal mau komentar langsung komentar. Yuk Il. Jadi tadi itu mek fokus na produk, saya ini na proses. Nek na proses harus tepat, terarah dan tuntas. Terarah dan tuntas. Ini hadis hadis. Ini hadis riwayat iki. Hadis riwayat Tepat, Tabrani. terarah dan tuntas. Tabrani. Nomor 408. Tepat, terarah dan tuntas. Disebut ikon. Terus harus optimal. Sebenarnya Allah mewajibkan kepada kita berbuat yang optimal. Jadi tadi yang produk kita itu misal produknya harus apa? Husn di atas koir. Terus prosesnya harus tepat, terarah dan tuntas. Terus harus optimal. Terus harus adil dan berbuat kebaikan. Motivasi ini juga tadi. Nah, contohnya adalah ini. Kita membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sudah sebaik-baiknya. Berarti sudah tepat, terarah dan tuntas. Terus mosok kini nggak tepat, terarah dan tuntas. Itu kayak ini kartu. Seorang harus sungguh-sungguh dan teliti, ikon, tidak berparuh hati dan setengah-setengah sehingga rapi, indah, tertib dan sesuai satu dengan yang lain. Hal ini disertakan dalam surat An-Naml. Tuhannya dari gunung-gunungnya sudah tepat, terus jalannya awan-awar sudah bagus, terus wis kokoh. Jadi ini tidak acak-acakan, memang sudah ada mutunya sendiri. Dan apabila kamu selesai telah menyelesaikan sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya jadi misal urusanmu mari baru nggarap lainnya. Jadi ojo multitasking. Tapi misal multitasking bisa ya apa? Enggak, ini justru runtut. Misal tugas satu selesai baru lanjut tugas lainnya. Jadi bisa lebih fokus gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ucapan dari ucapannya Bu Irmina, Profesor Irmina dari Kimia ITS. Jadi jangan multitasking kalian, harus runtut satu-satu biar ingat terus. Ibu Irmina. Terus jangan lupa minum susu. Biar lancar ya kalau ngomong katanya. Oh enggak gitu. Jadi buat harus orang runtut 3 tadi loh, tepat, tuntas dan terarah. Iya, tepat, terarah dan tuntas. Ya harus runtut Mas. Apa ini? Kontrol dan perencanaan bermutu ini baru quality control sampai quality assurance. Jadi tadi sudah bahas proses mutu dan lain-lain, ini quality control.
Dalam menjalankan suatu pendidikan dapat melahirkan mutu yang baik, maka lembaga pendidikan Islam harus melakukan kontrol perencanaan bermutu. Ini ayat-ayatnya. An-Najm 5339, bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang ia usahakan. Maka setiap orang dalam bekerja dituntut untuk satu, tidak memandang sepele bentuk-bentuk kerja yang dilakukan. Dua, memberikan makna terhadap pekerjaannya itu. Tiga, insaf dalam bekerja itu, mode of existing. Apa insaf dalam bekerja maksudnya? Insaf apa? Mode of Iya, coba. Tuh. Apa insaf itu? Tangible nyata. Kalau insaf. Insaf, sadar, mengerti benar, yakin, sadar atas kekeliruannya, akan moral, berbelas kasihan. Pada umumnya informasi masa mendapatkan seorang yang sadar atas perbuatan salah. Oh, berarti nek salah ya salah, kalau salah ya salah, tidak usah ditutup-tutupi. Kerja itu bukanlah untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Jaminan mutu, mampu untuk diraih dan didapatkan apabila lembaga telah melalui proses yang baik. Lanjut ayat berikut ini. Dan siapa yang mengerjakan amal baik, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Jaminan mutu dan asuransi sebagai pengakuan mutu mampu diraih. Itu sebenarnya merupakan satu kontrol umum yang dilakukan oleh pendidikan Islam. Aduatan dengan perkataan Umar bin Khattab. Koreksilah dirimu sekalian sebelum dirimu sekalian dikoreksi. Nah, gitu. Apa tutut ini ya? General. Wow. Muni loh privat chat ternyata. Seorang manajer harus musahabah. Apabila terjadi tanpa adanya planning yang bermutu sebagaimana dalam berarti planning juga harus ada. Jadi selain koreksi diri tadi, evaluasi juga ada planning. Cek do. Oh ya, plan. Ingat nggak sih plan do check up? PDCA. Plan do check action. Lancar lah sih suaraku. Suaraku lancar nggak? Tadi sempat hilang. Lancar sih tempatku. Oh, lancar. Masih berapa halaman sih? Ya Allah, 5 halaman lagi. Yuk. Ini menurut bahwa wala tandur nafsuma kodamat ligot. Jadi mempersiapkan amal-amal soleh untuk hari kembalimu dan bermula Tuhanmu. Ayat ini ucapan pesan bahwa berpikir pada masa depan. Berarti sudah melakukan planning. Besok mau ngapain? Besoknya ngapain? Mempersiapkan amal aja sudah sesuaikan amal-amal solihnya. Itu disebut planning. Quality planning. Ayat lagi. Orang sejumlah amal perbuatan harus dilihat dengan niat dan senang. Jadi niat harus diniatkan dulu. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu tataran ihsan, quality harus dilakukan dengan perencanaan yang bermutu. Jadi kualitas harus direncanakan, itu penting. Niat tersebut dimaksud adalah cetaran dalam hati. Namun niat dalam fikih adalah harus disertai dengan perbuatan. Tidak hanya cetaran mata, bukan niat, namun keinginan.
ukur yang di atas nih penjelasannya. Apa ini? Coba ya. Lihat kerangkanya tadi. Nah, kita baca gini dimulai dari mana sih? Dimulai dari atas. Enggak, atas tuh malah panah itu sini semua. Enggak, Di dimulai bawah dari berarti. bawah. Iya. Planning, pertama harus planning dulu. Harus ada brand making. Apa brand making ini? Benchmarking. Uji kah? Gak tahu, coba ya. Perbandingan kah? Penolak ukuran, walah. Ya, perbandingan menolak Tolak ukur. ukur. Iya nggak sih? Beda ya. Kalau di Jadi review-review HP itu kayak benchmark itu kayak gitu. Perbandingan kayak bandingin gitu. Benchmark. kalau mungkin kayak gini, Beda. setelah kamu main planning, kamu kayak menemukan capaian-capaiannya gitu. Misal, kamu buat planning, besok mau ke Surabaya. Terus capaiannya, besok ke Surabaya jam 7 tepat. Harus sudah pakai baju rapi. Nah, setelah itu capaian sama planning tadi disatukan. Jadi kualitas. Jadi planningmu tadi, rencanamu tadi berjalan nggak sesuai dengan benchmarkingnya tadi. Ini disebut kualitas. Quality ini ya. Didukung oleh faktor-faktor pelanggan, minat tim dan lain-lain, produk ihsan, in-short. Oh, ada QA, balasan atas usaha, dan QC, muhasabah. Isi koma jadi quality kultur. Jadi ini adalah kultur, apa jenis budaya yang berkualitas. Quality kultur mudahnya ini Budaya kualitas. sih. Bukan budaya yang berkualitas, tapi budaya kualitas. Apa? Total quality sistem quality assessment. Dan ada quality assurance, ada quality control. Itu atasnya ada lagi disebut quality assessment. Sistem Jadi penjaminan kualitas. Oke. Ya udah wis bro gitu. Penjelasan. Nah ini. Halo. Ya, halo. Halo, masuk. Itu quality kulturnya itu hasilnya kan. Jadi quality yang memang mereka pengenkan itu gimana. Terus benchmark itu melihat produk lain. Jadi dia mencoba membandingkan untuk dengan tujuan dapat referensi gitulah gampangnya. Kalau dari quality yang mereka rencanakan ini ada penjelasannya sih. Oh ya baguslah. Belum dibaca. Boleh sih, yuk War. Monggo War, barangkali mau baca Mas Anwar sambil dibedah. Maaf di sini agak ada sering ada noise, jadi Adimas saja yang baca. Saya juga ada keperluan. Semangat. Perencanaan, aplikasi niat. Kemudian quality planning di breakdown dalam brand matching. Brand matching adalah suatu proses penetapan standar baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam produk tertentu. Dilevelkan sebagai realitas dari yang ada. Jadi brand matching yang di sini penetapan standar. Dan standarnya bisa dicapai dari mana? Mungkin salah satunya dari biaya Mas Anwar tadi, dapat dari produk-produk lain, kondisi yang ada dan lain-lain. Mudahnya kayak KPI dan juga TUK. Kalau dalam organisasi ada namanya tolak ukur keberhasilan. Jadi suatu data berhasil bagaimana? Jadi misal data jam 7 tepat, ternyata ILDA datanya jam 8, berarti tidak berhasil. Penerapan ihsan harus didukung oleh pelanggan, klien, dan pemimpinan, leadership.
Tim, TEAM. Tim, proses, struktur organization. Pelanggan atau klien adalah seorang kelompok yang menerima produk atau jasa. Merupakan hal yang esensial dalam menitan mutu pendidikan sehingga merupakan visionary dari leadership kepala sekolah. Tim ini apa? Karena dalam hubungan itu lebih pada tujuan dan hubungan interpersonal ini di hubungan proses organisasi. Semuanya tersebut harus selalu dan teratur. Penelitian bermutu dilakukan dalam proses komponen terkait input masukan proses luaran. Maka sebenarnya adalah melakukan kontrol yang baik buat dikontrol, yaitu suatu sistem mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak dianggap sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada output untuk memastikan apakah mutu yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang dicapai. Oleh karena itu, konsep ini menurut adanya indikator yang pasti dan jelas. Jadi sebenarnya kita yang sebelum membuka PDF ini, definisi kita soal QC dan QA sudah sama sih. Sudah sesuai, cuma ini hanya tambah-tambahan aja. Dilihat dari perspektif lain, dan itu sama aja sebenarnya. Setelah ada Crown-Voigt, macamnya mampu untuk melakukan quality assurance, yaitu mengacu pada penempatan standar, metode yang dimadai, tuntunan mutu, lembaga pakar yang didukung oleh pengawas, evaluasi, pemeriksaan, dan laporan. Yang kedua adalah publikasi dari yang telah dijelaskan tadi. QA bersifat proses oriented, yaitu proses yang dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur. Sehingga penelitian, namun semuanya tidak terlepas dari istiqomah, kontinuitas. Apabila suatu sistem mampu dilakukan secara baik, maka quality culture akan mampu tercipta. Jadi quality culture ini adalah istiqomah tadi. Misal suatu proses tadi sudah bergerak terus bisa berjalan kayak gini, itu berarti sudah bisa berlangsung. Tapi misal nggak bisa. Contohnya gini, misal suatu tim disuruh kayak rapat, kita rapat jam 7, isinya timnya 5 orang. Misal sudah jadi habit mereka bisa istiqomah jam 7 hadir. Dikasih jadwal hari pertamanya Zoom ini yang bagian ini, bagian notul, lensi ini bagian apa. Jadi misal sudah bisa berlangsung terusnya, kita sudah bisa menyebutkan quality culture yang sudah sesuai kualitasnya sama quality assurance dan quality control. Jadi tujuan quality control memantau anak ini telat, nanti nanyain kenapa kok bisa telat. Terus quality assurance itu memastikan proses rapatnya biar gak molor bagaimana. Ternyata Zoom-nya harus siapkan 5 menit buat SOP dan lain-lain. Tapi yang paling penting adanya kontinuitas ini. Jadi percuma SOP-nya sudah dibuat, terus bagian komisi disiplinnya sudah siap, ternyata tidak kontinuitas, berarti quality culture tidak bisa terbentuk. Konsisten. Mutu langsung penutup. Konsisten. Itu ada mutu sehingga kemudian budaya organisasi, ya, budaya ini quality culture yang berorientasi pada mutu dan implementasi dari TQM. Jadi setelah kita misalnya bahwa budaya mutu akan terbangun dari sistem tersebut apabila dilakukan dengan istiqomah. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi ini dari para tamu undangan yang berbagi. Ya, mungkin closing statement atau rangkuman dari Mbak Ilda bagaimana, Mas Anwar bagaimana? Iya begitu. Kira-kira kesimpulan dari diskusi hari ini apa? Taruh menurut teman-teman. Mas Anwar, bagaimana Mas Anwar? Sorry. Jadi ya pada hari ini kita belajar tentang mungkin quality dapat control. Ditunjukkan atau apa yang Anda terima dari diskusi kali ini? Ditunjukkan maksudnya? Diutarakan. Dipaparkan lah dapat apa? Iya. Oh. Tadi suara saya kurang gede. Sebentar. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu quality assurance, terus juga quality control secara umum.
Lalu selanjutnya kita juga belajar berdasarkan perspektif dari Islam, berdasarkan jurnal dari Bapak Muhammad Fatur Rahman. Nah, itu cukup membuka wawasan banyak ya, terutama mengenai kualitas sendiri, apa itu kualitas dan penerapannya dalam perusahaan itu sendiri, dan menilai asalnya kenapa bisa terbentuk kualitas itu jika dilihat dari Islam. Gitu. Itu aja. Saya kembalikan ke Dimas. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Anwar dan juga Mbak Ilda yang telah hadir menemani diskusi pada malam hari ini selama 1 jam 45 menit. Oke, akhir kata kita tutup saja pertemuan malam hari ini dan tidak bertemu lagi di lain waktu. Barangkali ada yang mau request jurnal apa yang mau dibedah bisa hubungi Mas Anwar. Ya, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.